Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Arniko Tanzila. Saya Muhammad Kadapi. Kami tim IT dari SMA Negeri 2 Kota Prabu Muli. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membahas atau mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zia CBT untuk pelaksanaan ujian satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Rujukan Kota Prabu Muli. Oke, baiklah, langsung saja ke pembahasan videonya. Oke lah, langsung saja masuk ke pembahasan. Sebelum itu, peserta ujian diharapkan untuk menggunakan sistem operasi Android. Jadi bagi yang HP-nya iOS, diharapkan juga untuk menggunakan atau HP saudaranya yang sistem operasinya yaitu Android. Oke. Selanjutnya yaitu sebelum memulai ujian, diharapkan seluruh peserta menginstal aplikasi tambahan yaitu Exambro. Aplikasi tersebut ada di Google Play Store. Oke, kita buka Play Store. Langsung saja kita di sini ketik Exambro. Nah, nanti akan muncul di atas sekali. Ini logo dari aplikasinya, langsung saja klik aplikasi tersebut. Bagi teman-teman yang belum install, diharapkan install terdahulu di smartphone masing-masing, lalu open. Kebetulan di sini saya sudah menginstalnya, langsung saja saya buka. Nah, untuk tampilan aplikasi Exambro tadi dapat dilihat seperti di layar ini. Di sini langsung saja masukkan IP address atau alamat server. Nah, maksudnya di sini kita memasukkan alamat IP atau alamat domain dari aplikasi ujian yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan IP 172.168.100/usb app, yang mana alamat ini akan diberikan oleh operator sekolah. Setelah dirasa benar, lalu klik lanjutkan. Nah, untuk berikut seperti ini tampilan dari aplikasi Zia CBT. Dapat Anda lihat di sini merupakan user interface dari aplikasinya, yaitu ada form username dan form password. Langsung saja di sini kita masukkan username dan password kita. Oke. Setelah dirasa benar, langsung saja login. Nah, berikut merupakan tampilan dari aplikasi Zia CBT ini, dimana untuk di sini merupakan bagian dari user kita. Di sini kita bisa melakukan ubah password atau logout ketika telah melaksanakan ujian. Di sini merupakan informasi dari akun kita, dan sebelahnya yaitu jam pada saat ujian berlangsung. Seperti dapat Anda lihat di sini jam 4.13 sesuai dengan jam yang sekarang sedang dilaksanakan. Untuk tampilan daftar tesnya dapat Anda lihat seperti ini. Ini merupakan draft atau daftar tes yang sedang berlangsung. Jadi, ketika peserta melakukan ujian, di sini akan ada tampil beberapa tes yang dapat dilaksanakan. Oke, di sini ada satu tes yang akan kita coba, yaitu uji coba tes serta waktu mulai tesnya dan waktu selesai tes. Dan statusnya masih kosong, dan actionnya di sini ada tombol kerjakan. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Ini merupakan konfirmasi data tes, yaitu nama peserta dan tesnya itu apa, serta waktu yang dipakai pada saat tes tersebut, dan poin dasar kalau seandainya siswa atau peserta berhasil menjawab soal tersebut dengan benar. Dan diharapkan untuk seluruh peserta untuk memastikan data-data tersebut. Seandainya sudah dirasa benar, silakan klik kerjakan. Kita tunggu sebentar. Nah, berikut tampilan pada saat pengisian atau di aplikasi Zia CBT tersebut ketika tes telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Untuk nama tesnya di sini merupakan tampilan untuk nama tesnya, dan nama tes ini juga bisa berubah-ubah sesuai dengan operator atau sesuai dengan ujian yang sedang berlangsung. Di sini juga ada tombol A atau logo A. Di sini fungsinya itu untuk mengatur besar atau kecilnya font. Di sini dapat sesuaikan peserta mau besar atau mau kecil fontnya. Nah, masuk ke soal pertama. Di sudut ini merupakan teks soal pertama, dan yang sebelah kanannya itu sisa waktu pada saat tes atau sisa waktu tes yang sedang dilaksanakan. Ini juga bisa berubah-ubah, dan peserta diharapkan untuk selalu memperhatikan durasi tes tersebut. Jangan sampai kelewatan. Oke, langsung saja masuk soal pertama. Di sini kita tidak akan membahas tentang soalnya, tapi bagaimana mekanisme sistem dari aplikasi tersebut.
Oke, di sini soal pertama seperti soal pada umumnya, pilihannya itu ada A, B, C, D, dan E. Untuk urutannya sama saja dari atas itu ya A, dari yang kedua itu B, yang ketiga itu C, yang keempat itu D, yang kelima itu E. Seandainya kita yakin memilih salah satu dari jawaban tersebut, atau A, atau B, atau C, kita pilih bebas yang dirasa benar. Setelah kita yakin, kita ingin melangkah ke soal selanjutnya, yaitu langsung saja kita klik soal selanjutnya. Nah, maka kita akan lanjut ke soal kedua, dan dapat Anda lihat di daftar soal ini merupakan urutan atau jumlah soal yang tersedia pada tes tersebut. Kalau soal tersebut telah dijawab, maka indikator pada nomor soal yaitu berwarna biru. Oke. Seandainya kita masuk ke soal nomor 2, di sini seandainya kita belum tahu jawabannya atau kita ragu-ragu, di sini kita boleh klik ragu-ragu. Nah, maka untuk indikator dari soal nomor 2 itu akan berwarna orange. Nah, oke, selanjutnya kita boleh melangkah ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Di manakah tempat sekolahmu? Seandainya kita ingin mengulang, seandainya ingin membaca soal nomor 1, kita bisa langsung saja mengklik nomor soal tersebut. Langsung saja klik. Nah, maka kita dapat juga mengubah jawabannya, atau kita ragu atau kita ingin memilih C. Dan untuk soal selanjutnya langsung saja klik soal selanjutnya. Masuk ke soal ragu-ragu. Seandainya kita udah nemuin jawabannya, langsung saja kita centang ragu-ragu tersebut dan kita pilih jawabannya. Oke, udah tuh kita klik soal selanjutnya. Maka untuk indikator daftar soalnya setelah berwarna biru, artinya soal tersebut telah berhasil dijawab. Oke, selanjutnya di sini kita juga untuk soal nomor 3, kita bisa bebas memilih jawaban yang kira kita rasa benar. Kalau kita yakin, langsung saja ke soal selanjutnya. Untuk pembahasan mengenai soal esai, kita boleh lihat atau kita boleh mendengarkan penjelasan dari Pak Khadapi. Ya, terima kasih Bapak Niko. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian soal esai yang terdapat di aplikasi Exambro ini. Seperti yang bisa dilihat, sebelumnya saya akan mengulang sedikit mengenai penjelasan Bapak Niko tadi. Jikalau kita sudah menyelesaikan soal, dia akan berwarna biru, dan ketika kita mencentang ragu-ragu ini, maka dia akan berwarna kuning. Oke, langsung saja. Di sini ada soal esai, soal nomor keempat. Kamu bersekolah naik kendaraan, itu maksudnya soal biasa ya, ini masih soal uji coba. Jadi misal kita isi, misalnya kita naik sehari-hari itu naik motor. Oke, ini adalah jawaban yang akan tersimpan di aplikasi tersebut, dan kalian harus mengklik atau menekan tombol simpan jawaban. Oke, di sini ada indikator berhasil. Ini menandakan bahwa jawaban yang kalian ketik atau yang kalian jawab itu sudah disimpan dalam aplikasi tersebut. Kemudian dari sini kita bisa melanjutkan soal ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 pun sama, ini esai. Kalian juga bisa mengisi di kotak ini. Di kotak ini kalian bebas mau isi untuk maksudnya untuk jawaban yang benar, mau panjang mau pendek, yang penting kalian tulis di sini. Terus misalnya ini soalnya berapa uang yang kalian habiskan dalam sehari. Misal kalian mau kasih penjelasan, saya menghabiskan uang dalam sehari, dalam sehari sebesar Rp1.000. Oke, ini contoh yang jawaban yang agak sedikit panjang, tapi kalian bisa simpan jawabannya. Ini yang bertujuan seperti soal sebelumnya tadi, untuk menyimpan jawaban ke aplikasi. Kita klik simpan jawaban, dan lihat di sini ada indikatornya berhasil, dan di sini juga semua jawaban yang telah kita pilih tadi sudah berwarna biru. Ini menandakan bahwa kita telah menyelesaikan soal-soal dari pilihan ganda dan soal esai. Kemudian setelah itu kita tinggal klik untuk penyelesaian tes tersebut. Kita klik hentikan tes. Kemudian ini adalah jika kalian masih ragu-ragu atau masih ingin menjawab ulang, kalian bisa close. Kalian bisa pilih yang mana kira-kira menurut kalian itu yang masih ragu-ragu atau masih salah. Tapi ketika kalian sudah yakin, sudah benar, kalian langsung bisa centang dan klik tombol hentikan tes seperti ini.
kemudian hentikan tes. Maka tes yang kalian kerjakan pada hari itu akan selesai dan akan tersimpan di aplikasi ini dan menunggu hasil dari guru kalian masing-masing, yang terutama guru mata pelajaran kalian. Oke, kemudian kita hentikan. Bisa kalian lihat, ini adalah tampilan ketika kalian telah menyelesaikan seluruh tes, baik pilihan ganda maupun esai. Bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Ketika kita telah menyelesaikan tes tersebut, maka indikator pertama pada saat selesai tes adalah bagian action, di mana pada saat pertama kali kalian tes, kalian akan melihat tombol kerjakan, dan ketika kalian setelah selesai, maka tombol kerjakan itu akan hilang. Dan catatan penting, jika misalnya terjadi pada kalian, baik itu mungkin browsernya force close, atau mati lampu di rumah, atau mungkin provider internet kalian terganggu, maka ketika kalian membuka aplikasi ini kembali, di sini akan ada tombol lanjutkan dalam kutip atau dalam kurung, waktu pengerjaan soal itu harus tetap berjalan dalam ruang lingkup waktu yang telah ditentukan. Tapi ketika waktu yang telah ditentukan habis, sama saja kalian tidak bisa melanjutkan atau laporan ke operator atau untuk pihak sekolah yang bersangkutan. Oke, maka sekian dari itu yang bisa saya sampaikan, Pak Niko. Oke. Tadi penjelasan dari Bapak Hadapi mengenai soal esai. Oke, baiklah, sekian pemaparan dari kami. Jika ada peserta didik yang ingin menanyakan bagaimana mekanisme lengkap atau kurang jelas dari pemaparan kami, boleh komen di kolom komentar atau bisa langsung menemui tim IT dari SMA Negeri 2 Kota Prabu Muli. Dan untuk seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Prabu Muli, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, tetap semangat dalam pengerjaan ujian satuan pendidikan tahun 2021 di SMA Negeri 2 Prabu Muli. Tetap junjung nilai kejujuran dan percaya pada jawaban kalian masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng